dindingnya, ya dindingnya. Saluran itu kan bentuknya pipa ya, jadi dia punya lumen dan punya dinding. Nah ini dindingnya. Yang paling permukaan, ini kan lumennya kelihatan sedikit ya, berarti ini yang paling superficial atau paling permukaan. Ini dilapisi oleh jaringan apa? Epitel. Mirip tulang lawan ya, tapi bukan ya. Epitel. Jadi ini epitel apa? Berlapis pipi tanpa tanduk. Ya, jadi ini lihat, ini tuh bawahnya kubis ya, tapi makin ke atas dia makin pipih. Dan yang paling atas itu masih ada intinya. Jadi belum mati ya, belum lapisan tanduk. Ini tidak ada lapisan tanduk, ini masih ada intinya. Ya, jadi ini pipih berlapis tanpa tanduk. Nah, terus di bawahnya jaringan apa ini? Jaringan ikat kendor, namanya lapisan. Ini kan tadi lapisan epitel. Ini lapisan lamina propria. Isinya apa? Jaringan apa? Jaringan ikat kendor. Terus di bawahnya lagi jaringan apa ini? Otot apa? Iya, otot polos. Nama lapisannya adalah tunica muscularis mucosa, ya. Nah, tiga ini epitel, lamina propria, dan muscularis mucosa ini merupakan tunica mucosa. Oke, lanjut ke bawahnya ya. Bawahnya ini jaringan apa? Jaringan sama nggak sama ini? Beda. Ya mirip sih sebenarnya. Ya, tapi ada sisi. Mirip, cuman yang di sini di lamina propria agak lebih padat ya. Yang di sini Belum kuat lebih lagi. kendor. Nah ini juga jaringan ikat kendor. Tapi ini lebih kendor ya, jaringan ikat kendor. Ya, dan ada apa ini? Kelenjar. Kelenjar ini ada salurannya, ini ada salurannya. Kelenjar ini juga sama, ini salurannya kelenjar ya. Nah ini jaringan ikat kendor yang di sini ini namanya tunica submucosa, itu ya. Nah lanjut lagi, tapi ini hanya kelihatan sedikit, harusnya ini tebal banget ya, tebal banget. Ini jaringan apa? Otot polos juga ya, namanya tunica muscularis externa. Harusnya ini lebih tebal daripada tunica muscularis mucosa. Ya. Jadi yang keluar ini muscularis externa, yang dalam muscularis mucosa, bukan interna ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada saluran pencernaan dari esofagus sampai anus ya, yang epitelnya itu berlapis pipih tanpa tanduk ya, dan didapatkan lapisan-lapisannya itu sangat bisa dibedakan ya, sangat bisa dibedakan. Ini lamina propria, ini muscularis, batasnya sangat jelas ya. Epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk, berarti itu pasti sediaan esofagus, pasti esofagus ya. Sebenarnya di saluran pencernaan dari esofagus sampai anus ya, yang epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk itu esofagus sama apa? Sama anus. Tapi di anus itu lapisan-lapisannya tidak, batasnya itu sudah tidak jelas seperti ini. Itu kalau di anus itu ya. Nah jadi kalau ada epitel seperti ini, terus lapisan-lapisannya jelas batasnya, berarti itu pasti esofagus, itu ya. Oke, jadi sediaannya jawabannya esofagus. Nah sekarang kita fokus ke panah ini. Bentukannya yang ditunjuk tadi kan ada yang udah tahu ini apa? Kelenjar yang letaknya di tunica submucosa di esofagus, namanya kelenjar esophageal gland proper ya. Jadi nomor 1A jawabannya esophageal gland proper. Terletak di lapisan sudah tadi apa? Tunica submucosa. Nah, itu ya. Jadi jalan berpikirnya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau adik-adik langsung sudah punya shortcut, monggo terserah ya. Tapi kalau cara berpikirnya gitu dulu. Pikir dulu sediaannya apa dari semua
Nah, ini seperti ini ada 3 gambar. Kenapa ada 3 gambar? Jadi ini ceritanya karena mikroskop yang dipakai anak S1 di FK UNER itu masih mikroskop yang monokuler, ya. Kita miskin banget ya. Masih yang monokuler ya. Masih yang monokuler. Jadi kita tidak punya pembesaran yang sangat kecil itu yang 4 kali itu, nggak ada. Jadi ini kita itu pakai pembesaran 10 kali dan instruksinya itu boleh digerak. Jadi mereka di FK UNER itu harus menggerakkan dan mencari-cari sendiri ciri-cirinya itu apa aja. Gitu. Mulai dari ketemu epitelnya. Nah, ini kan lumen kan ini. Ini kan lumen, berarti kan ini yang paling superficial ya. Berarti ini epitel kan. Ketemu epitelnya, terus dia mengamati. Epitelnya apa ini? Berlapis di rata terus dia turun lagi ke sana, digeser lagi mikroskopnya. Ada lapisan yang seperti ini. Ini lamina propria. Terus ada yang seperti ini apa? Muscularis mucosa. Terus bawahnya lagi apa? Submucosa. Terus dia geser lagi ke sana, nemunya ini muscularis eksternal. Ya, ini yang sirkularis, ini yang longitudinal. Mana yang luar, mana yang dalam? Yang sirkularis atau antara sirkularis dan longitudinal ini mana yang dalam? Sirkularis yang dalam, ya. Sirkularis yang lebih dalam. Tapi keduanya ini sama-sama tunica muscularis eksternal. Sirkularis di dalam, longitudinal di luar. Nah, kemudian ini harus diidentifikasi. Ini itu jaringan otot apa? Polos saja, bergaris saja, atau campuran. Lihat di sini. Campuran. Jadi ini sediaan esofagus tengah, ya, atau medium boleh lah. Mana sih yang polos, mana yang bergaris? Yang paling gampang itu dari yang arah longitudinal ini, sehingga dia terpotong transversal seperti ini. Yang polos itu ini, yang ini. Jadi dia yang polos itu diameternya lebih kecil-kecil, tapi dia menggerombol sehingga membentuk seperti gerombolan seperti ini. Kalau yang bergaris itu diameternya itu lebih besar-besar. Jadi kayak kotak-kotak ya, karena dia diameternya memang lebih besar. Jadi seperti ini potongannya, kotak-kotak seperti ini. Kita potong-potong seperti apa ya? Seperti kaca pecah mungkin ya. Seperti kaca pecah mungkin. Dulu kalau kata dosen saya ya, kata dokter Sri, itu seperti kaca pecah. Ya? Hah? Kayak apa? Kayak wagyu. Oke, kayak wagyu. Kan memang itu kan daging, itu kan otot bergaris ya. Iya. Ya benar. Ya bayangin aja wagyu. Nah, kalau ini otot polos ini dia itu kecil-kecil tapi bergerombol seperti ini ya. Nah, jadi ini tuh campuran ya. Jadi jawabannya sediaan esofagus. Oke, sekarang ini coba lihat lagi sediaan apa ini? Esofagus juga ya. Oke, tapi yang ditunjuk yang ini. Iya, submucosa. Berarti apa? Kelenjar esophageal proper. Sama kayak yang nomor 1 tadi. Ini gambarnya sama, lihat ini. Kelenjarnya dulu sama. Plok, ya ini cuma di zoom out ya. Nah, ini yang di zoom in. Nah, mana? Nah, ini sama plok ya. Cuman ini lebih zoom in. Oke, jadi bentukan yang ditunjuk esophageal gland proper sediaan. Nah, kalau ditampakkan ya muskularis eksternalnya kita tampakkan agak banyak seperti ini. Nah, itu kalian harus mendeteksi itu apa, otot polos, otot bergaris atau campuran, harus bisa mendeteksi. Tapi kalau kayak yang nomor 1 tadi, kita hanya memperlihatkan dikit ya, nggak bisa dideteksi secara keseluruhan, itu boleh cuma jawab esofagus. Ya. Tapi kalau seperti ini kelihatan harus lengkap. Ini juga kelihatan harus lengkap. Ya. Nah, ini adalah otot bergaris semua. Ya. Ini kalau dari potongan longitudinal karena dia sirkular
muskular. Jadi kalau dipotong seperti ini esofagusnya dia jadi potongan longitudinal. Paham ya? Jadi ini karena ini otot berjari semua, jadi jawabannya sediaan atas. Sekarang ini sama ya, ini boleh digerak. Coba. Campuran, betul ya. Ini yang polos, ini yang bergaris. Ini yang polos ya, ini yang bergaris. Berarti esofagus tengah. Ini sekarang. Ini yang epitelnya turun ketemu ini. Ya. Atas ya, esofagus atas. Karena ini semuanya garis. Esofagus atas. Kalau ini dia seret ini tengah ya, esofagus tengah. Lanjut. Ini epitelnya turun ketemu ini atas. Esofagus atas, lurik semua ya. Nah, sekarang ini kita lihat ada perubahan ya, perubahan yang sangat drastis. Benar-benar perubahannya itu drastis gitu, ya. Antara epitel apa ini yang di kanan? Selapis. Ini kok selapis? Berlapis pipi. Berlapis Pipi tanpa tanduk menjadi kolumnar, selapis ya, selapis kolumnar. Oke. Nah, jadi ini dari apa menjadi apa? Jadi cluster. Iya, namanya apa? Daerahnya, daerah peralihan atau hubungan ini namanya apa? LES ya. Lower esophagus junction. LS lower esophageal sphincter. Ya. Kalau ngomongin sphincter berarti itu apa? Otot. Bukan. Nah, ini kita tidak ada ototnya, tapi ini ya, ini Perbatasan. apa? Perbatasan. Nah, junction, apa namanya? Lower esophageal junction. Lower esophageal. Gastroesophageal junction. Atau lebih tepat lagi karena gasternya ini sama kardiak, jadi esophageal cardiac junction. Ya, itu lebih tepat lagi ya, esophageal cardiac junction. Nah, ini yang esofagus, ini lambung yang kardiak. Ya. Sekalian belajar ciri-cirinya kardiak ya. Ini tuh dari sini ke sini ada lapisan apa saja sih yang kelihatan? Kalau yang esofagus ini lapisan apa? Epitel. Dan yang kayak gini-gini apa? Lamina propria. Udah sampai situ aja. Kalau yang gaster ini ada lapisan apa aja yang kelihatan di sini? Ya, ini adalah epitel. Cuma sampai sini aja epitelnya ya, nggak tebel-tebel ya. Nah, di sini sudah bukan epitel, di sini adalah lapisan Mukosa. Iya, masih mukosa ya. Dari epitel sampai sini ini masih mukosa. Tapi ini tepatnya lapisan apa kalau di bawah epitel? Sel parietal, sel biru. Lapisannya. Nama lapisannya apa? Submukosa salah. Lamina propria. Habis epitel pasti lamina propria sampai ketemu apa? Di bawahnya lamina propria apa? Muscularis mucosa. Nah, ini muscularis mucosa yang belum ketemu di bawah masih ya. Jadi ini epitelnya cuma segini saja, selapis kolumnar. Lalu dari sini ke sini ini lamina propria. Nah, isinya apa? Nomor 3, kelenjar yang dinamakan apa? Kan ini di kardiak. Berarti nama kelenjarnya apa? Cardiac gland. Cardiac gland. Cardiac gland itu ciri-cirinya kalau di foto seperti ini di sediaan histologi itu terpotong bulat-bulat lonjong-lonjong seperti ini. Ini kelenjar. Ya, cardiac gland. Oke. Nah, terus di epitelnya ini punya cekungan-cekungan. Apa namanya cekungan-cekungannya ini? Rugai. Bukan rugai, gastric fix.
gede, jadi kelihatan dengan makros. Tapi kalau gastric pitch itu seperti kalau dari anatomi seperti titik-titik kecil gini, kayak bibirnya lambung itu bolong-bolong kecil-kecil halus. Gitu. Berarti gastric pit itu di dalamnya ruge ya? Ya nggak di dalamnya. Jadi misalnya ini gaster ya, ada yang punya ruge, Ya. ada yang datar. Baik yang punya ruge maupun yang datar itu Ada semua gastric ada pitch-nya. gastric pitch-nya. Kecilet soalnya kayak ruge. Nggak kelihatan kalau secara kasar Iya, ya. paham. Gitu. Jadi seperti cekungan kecil-kecil nggak kelihatan dengan kasat mata ya. Gitu ya. Jadi ini tadi udah tahu jawabannya. Saya lanjut ya. Ini apa? Sama nggak sama yang tadi? Sama ya. Jadi ini adalah sediaan lambung apa? Gaster. Kalau gaster harus lengkap. Gaster apa? Kardiak. Lambung bagian kardiak atau kardiak gaster boleh ya. Itu gastric pitch. Taunya kasih apa enggak dari mana? Dari mana? Ayo sekarang ini kita bahas gaster. Ada berapa bagian gaster? Kardiak, fundus atau korpus, pilorus. Fundus dan korpus ini histologinya sama ya. Jadi kita samakan kalau histologinya. Kalau anatominya beda ya. Kalau fundus itu yang melengkung gini, kurvatura yang ke atas gini, kalau korpus itu yang panjang gini ya. Jadi kita di histo ada kardiak, ada fundus atau korpus, dan ada pilorus. Itu bagaimana membedakannya? Satu dari gastric pitch-nya, dangkal atau dalam. Terus dari apanya lagi? Dua, kelenjarnya. Ya. Kalau gastric pitch, kalau kelenjarnya kardiak itu bulat-bulat, lonjong-lonjong tersebar, seperti tidak merata. Kalau korpus atau fundus itu kelenjarnya itu rapat-rapat, seperti berbaris, rapat dan penuh ya. Itu yang di situ yang ada sel parietal itu ada di fundus atau korpus. Di kelenjarnya fundus atau korpus. Kalau pilorus itu gastric pitch-nya beda sendiri karena gastric pitch-nya yang dalam. Karena kalau kardiak dan fundus gastric pitch-nya sama-sama dangkal. Itu ya, nanti kita lihat, makanya harus bisa membedakan itu gaster yang mana. Nggak boleh cuma jawab gaster gitu aja. Nah ini kita lihat gastric pitch-nya ini termasuk dangkal kayak gini, cuma dangkal aja, cuma lo kok sedikit-sedikit ya. Kemudian kelenjarnya ini kayak tersebar, terpotong bulat atau lonjong. Oke ya. Jadi ini adalah sediaan kardiak gaster. Sekarang saya tanya lagi, kelenjarnya ini di lapisan apa? Lamina propria. Lamina propria, jangan lupa ya. Nah sekarang kayak gini. Ini cekungannya ini apa namanya tadi? Oke, gastric pitch. Ini termasuk dangkal apa dalam? Dangkal itu patokannya kira-kira nggak sampai sepertiga dari mukosanya ini ya. Jadi ini termasuk dangkal walaupun ini lebih dalam dari yang kardiak tadi. Sedikit lebih dalam, tapi dia masih hitungannya masih dangkal. Kemudian lihat kelenjarnya penuh. Nah, berarti ini sediaan gastric fundus, bagian fundus. Oke, nah dari sini kita udah bisa lihat nih lapisan bawahnya lagi. Ini kan tadi lamina propria ya, yang penuh dengan kelenjar. Kalau di sini nama kelenjarnya apa? Kan fundus, berarti nama kelenjarnya apa? Funding gland. Nah, terus di sini ada garis tebal. Nah, ini baru lapisan muskularis mukosa. Baru ini agak kendor, jaringan ikat kendor. Berarti ini tunika submukosa. Muskularis eksternalnya mana? Belum kelihatan ya, di sini lagi. Oke ya. Nah, sekarang ini. Coba ini gastric pitch-nya nih sampai ke sini. Nih sampai ke sini. Iya, sepertiga. Ini kira-kira sampai separuhnya ya. Iya. Nah, berarti ini sudah termasuk pilorus. Ya, nama cekungannya juga gastric pitch sama. Tapi ini gastric pitch-nya dalam sampai ke sini ya, ke sini dalam ya. Nah, terus ini
sediaan lambung pilorus. Tadi ini lapisan apa yang di sini? Muskularis. Ya, muscularis mucosa. Yang di sini submucosa. Nah, itu urutan-urutannya harus udah di luar kepala ya, udah harus hafal ya. Nah, ini adalah kita zoom in ke fundic gland. Nah, di fundic gland itu kita zoom in, kita besarkan perbesarannya, ketemu jenis-jenis sel seperti ini ya. Kalau sel yang banyak vakuola multigennya seperti ini kosong-kosong ya, berarti ini antara chief cell atau mucous neck cell. Ya, ini sitoplasmanya bolong-bolong karena dia menghasilkan mukus. Chief cell ini penghasil mukus, mucous neck cell juga penghasil mukus. Jadi sitoplasmanya banyak ruang-ruang kosong yang dinamakan vakuola multigen. Berarti kalau yang banyak vakuola multigennya chief cell ya, Dok? Bisa chief cell, bisa mucous neck cell. Tapi kita biasanya nggak sampai nanya ke situ ya. Nah, di sini selain chief cell dan mucous neck cell ada jenis sel lagi yang paling khas. Ini ya sel parietal yang dia sitoplasmanya ini banyak HCl-nya karena dia memang penghasil HCl ya. Sehingga sitoplasmanya nampak asidofil ya. Nampak merah sitoplasmanya. Nah, ini nanti paling yang kita tanyakan bisa keluar tuh yang sel parietal. Oke, cara bedain chief cell dan mucous neck cell itu hanya dari lokasinya. Nah, jadi saya kembali ke fulus ya. Oke, di sini kalau dia mucous tapi yang dia letaknya itu di sini, di atas itu yang mucous neck cell. Tapi kalau yang letaknya di bawah sini itu baru yang chief cell. Jadi ini tuh kebalik ini tuh. Yang sana itu yang lebih ke arah dalam, yang sini itu yang lebih ke arah gastric pitch atau lebih ke superficial. Ya. Tapi kalau secara penampakannya sama, mirip ya, cuma dari letaknya saja. Oke, ini langsung lagi. Bentukan yang ditunjuk adalah cardiac gland, terletak pada lapisan lamina propria, sediaan gastric kardiak atau kardiak lambung dulu ya. Bentukan yang ditunjuk, bentukan ya fundic gland, terletak pada lapisan lamina propria, sediaan lambung fundus, gaster fundus. Berarti yang apa dong? Yang gastrik. Salah. Yang apa? Bentukan fundic gland. Sel yang ditunjuk sel parietal. Gampang ya? Ini bagus banget ya sel parietalnya kelihatan. Nah, yang di sini ini yang chief cell, ini yang bawah ya chief cell. Nanti di sini kalau ada yang ini Mucous neck cell. Nah, ini sudah beda lagi ya. Nah, ini kelihatan ada kayak tonjolan. Nah, tonjolan kan? Tonjolan. Ini juga tonjolan. Loh kok ini apa namanya? Nggak nyambung. Ya iya bisa aja. Karena tonjolan-tonjolan itu nggak beraturan ya. Misalnya jari kita ini yang menonjol ya, nggak beraturan. Terus habis itu dipotong gini, shred. Nah, ada yang kena ketahuan dia asalnya, tapi ada yang dia terpotongnya seperti pulau. Ya, itu tonjolan yang sama. Dia asalnya itu dari sini. Yang menonjol ini apa saja? Lapisan epitel dan lapisan lamina propria. Nih, lihat nih. Nih ya, ini kan menonjol ya. Lapisan epitel dan lapisan lamina propria. Oke, jadi ini tonjolan yang isinya epitel dan dalamnya lamina propria. Sekarang identifikasi dulu epitelnya. Epitel apa ini? Kolumnar, terus selapis kolumnar, dan ada sel goblet. Walaupun masih jarang sel gobletnya. Sel goblet itu semakin ke bawah akan semakin banyak. Sel goblet itu dimulai dari apa? Esofagus ada sel goblet nggak? Nggak ada. Lambung ada? Nggak ada. Nah, dimulai dari usus halus sampai ke usus besar sampai ke rektum, itu sel goblet akan makin banyak, gitu ya.
Oke, jadi kalau selapis silindris dan ada sel gobletnya, lalu jangan lupa ada mikrofili yang namanya striated border, seperti brush border. Jadi ada textbook yang bilang brush border, ada textbook yang bilang striated border, ya sama sebenarnya. Itu adalah mikrofili. Oh iya. Ya. Jadi ini adalah usus halus. Nah, sekarang yang ditanya adalah nama tonjolannya ini apa? Fili intestinalis. Ya, ini nama tonjolannya ini yang seperti pulau-pulau ini namanya fili intestinalis. Oke. Jadi yang B bisa dijawab fili intestinalis. Sekarang di dalamnya fili sini itu juga berasal dari sini, dari bawah sini ada kayak suatu saluran gitu. Jadi kalau terpotong melintang dia kayak lumen seperti ini. Nah, lumen ini apa? Lamina propria. Lamina propria. Di dalam lamina propria, tapi yang ditanya nama lumennya bukan nama lapisannya. Itu adalah pembuluh limfe. Apa namanya? Sentral lakteal. Jadi ini fungsinya apa sih ada pembuluh limfe di fili intestinalis? Iya, buat nyerap. Ya habis diserap sama epitel terus diangkut di sini, masuk sini ya. Diangkut ke seluruh tubuh. Jadi yang tugasnya menyerap atau mengabsorpsi itu sel-sel epitelnya ini ada namanya sel absorptif. Kalau sel goblet itu fungsinya itu mensekresikan mukus. Tapi di antara ini kan sel gobletnya masih dikit ya. Yang banyak ini masih sel absorptifnya. Nah, itu dia fungsinya mengabsorpsi sari-sari makanan. Terus diangkutlah oleh pembuluh ini, pembuluh ya namanya sentral lakteal. Oke, sekarang ini 17 ya. Oke. Nah, kita lihat dulu keseluruhan, jangan langsung fokus ke sini. Ini kita lihat dulu keseluruhan. Ini ada fili yang ada bentuknya pulau-pulau, ada yang kelihatan ya dia menonjol ini. Ini berarti kalau ada fili berarti itu usus halus. Kalau usus besar itu tidak punya fili intestinalis. Oke ya, kalau usus halus itu punya fili intestinalis. Oke, jadi ini masih usus halus. Nah, sekarang usus halus ini ada lapisan apa ya ini? Nama lapisannya. Coba ini ada garis gini, terus ada garis yang ini, terus ada gini lagi. Oke, berarti ini masih lapisan lamina propria. Kenapa? Karena ini adalah muscularis mucosa, baru ini adalah submucosa, baru yang ini adalah muscularis externa. Ini udah nggak ada lagi. Ya, paling luar ini tipis ini adalah serosa. Ya, serosa. Oke, jadi ini masih di lapisan lamina propria. Nah, ada jaringan seperti ini. Kalau ada lihat jaringan seperti ini, ada sel-sel bulat-bulat kecil-kecil gerombol. Itu adalah sel limfosit yang bergerombol. Jadi jaringannya ini namanya jaringan limforetikuler atau jaringan limfatik. Jaringan limfatik. Nah, usus halus yang memiliki jaringan limfatik yang ada di lamina propria itu adalah usus halus yang mana? Adenum. Ileum. Kenapa ileum? Emang ciri-cirinya ileum adalah seperti itu. Ya, punya fili intestinalis, di lamina propria terdapat jaringan limfatik yang membentuk limfoid nodul bulat-bulat ya, yang dinamakan Peyer's patch. Buat tipes itu di sini. Oh, tipes ya. Oh, itu kayak Jadi kalau kalian ada kuman, memakan kuman ya, misalnya kalian makan di pinggir jalan kemasukan kuman tifoid, mungkin salmonella typhi mungkin ya kumannya kan itu kan penyebab tifoid itu kuman salmonella typhi. Itu kalian telan ya. Habis itu nanti di sinilah yang akan menyerang. Itu karena di sini di ileum ini memang sudah diberikan Peyer patch ini
berjaga-jaga itu tadi kalau ada bakteri yang masuk. Sebenarnya lymphoid nodule ini tuh nggak hanya di ileum. Sebenarnya sejak esofagus kadang-kadang kalian bisa loh menemukan, kalian pasang esofagus ada satu lymphoid nodule, bisa. Terus nanti di lambung ada lymphoid nodulenya, bisa. Terus nanti di duodenum ada lymphoid, bisa. Tapi itu masih scatter, masih kayak terpisah-pisah. Nah, yang di ileum itu benar-benar terkumpul seperti ini yang dinamakan Peyer's patch, gitu ya. Di ileum itu lymphoid nodulenya benar-benar terkumpul, ya, yang namanya Peyer's patch. Tapi, ya, ini misalnya ileum ini bundernya segini ya. Ileum ini bundar segini. Nah, Peyer's patch-nya itu tidak di semua lingkarannya, tidak di seluruh 360 dindingnya, enggak. Dia sifatnya eksentris. Jadi hanya di satu sisi saja. Dia berjejer-jejer tapi hanya di satu sisi saja, yang ini tidak ada Peyer's patch-nya. Kira-kira kayak gitu. Nanti lihat sendiri di mikroskop ya. Kalian lihat sendiri, kalian buktikan sendiri ya. Jadi kalau ada Peyer's patch ini wajib dijawab ileum, nggak boleh jawab usus halus. Harus ileum karena sudah jelas ada Peyer's patch. Nah, sekarang kalau kayak gini. Ini sama nggak sama tadi? Mirip sama. Ya, ini adalah lymphoid nodule. Tapi kita bisa lihat, ini sudah lumen. Ya, punya villi intestinalis nggak? Nggak punya villi intestinalis. Oke ya. Berarti ini adalah apa? Usus besar. Ya kan? Usus besar tuh nggak cuma kolon. Usus besar tuh mulai dari apa? Appendix, cecum, kolon, rectum, sigmoid, rectum, ya kan? Nah, usus besar yang punya seperti ini, seperti Peyer's patch ini, lymphoid nodule itu apa? Appendix vermiformis. Itu ya, lymphoid nodulnya ini itu di 360 derajat dindingnya. Melingkar semua, ada ininya. Ada. Berarti kalau dipotong dia ini apa? Enggak, kayak gini, kayak Peyer's patch mirip sekali dengan, tetapi di semua, dan dia nggak punya villi intestinalis. Tapi lymphoid nodulnya mirip sama Peyer's, benar-benar bergerombol dan berderet-deret. Tapi dia semuanya ada di seluruh dindingnya 360 derajat ada. Nah, itu ya. Tapi namanya bukan Peyer's patch. Namanya bukan Peyer's patch, namanya lymphonodular agregasi. Gitu ya. Berarti kalau agregasi. usus buntu dipotong gitu sebenarnya dia imunitas berkurang ya? Iya, betul. Jadi kenapa sih ini tuh sering radang? Karena memang dia di sini tempat melawannya. Jadi kalau ada bakteri terus dia nyangkut di situ langsung dilawan, usus buntunya meradang. Namanya apa usus buntu yang meradang? Appendicitis. Nah, kalau sudah meradangnya itu sudah nemen, udah benar-benar bikin sakit dan khawatirnya nanti akan terjadi perforasi karena dia kalau meradang itu dia bengkak ya, bengkak membesar tuh dindingnya jadi tipis, gampang perforasi itu apa ya? Bolong akhirnya ya, ususnya itu berhubungan dengan luarnya usus dengan apa itu? Mesenterium, peritoneum ya. Nah, itu untuk mencegah perforasi itu akhirnya kalau dengan obat nggak bisa sembuh ya peradangannya, jadi harus dioperasi. Namanya appendektomi. Nama operasi usus buntu ya, appendektomi. Nah itu ya udah, dia nggak punya appendix, appendixnya diambil semua. Iya, nah tapi seperti tadi saya bilang, sebenarnya di esofagus sampai anus tuh ada lymphonodules, tapi scattered itu tadi. Di semua segmen tuh bisa kalian menemukan ada lymphonodules di semua segmen. Tapi kadang ada yang kena, ada yang enggak seperti itu ya. Tapi kalau appendixnya diambil ya dia ya nggak punya appendix. Oke. Jadi terus saya belum ini ya, yang ditunjuk itu yang ini. Nah ini tadi saya belum jelaskan. Sebenarnya sudah kita temukan juga dari awal ya, dari itu struktur itu. Nah misalnya seperti ini. Oke, ini adik-adik perhatikan.
perhatikan ya. Ini tadi sediaan apa? Sediaan usus halus karena ada fili. Nah, sekarang ada dia lihat. Ini kan fili itu kan menonjol ya. Ini lapisan apa? Ini lapisan apa? Lamina propria. Nah, di lamina propria itu ada kelenjar. Mirip dengan kelenjarnya yang cardiac gland, fundic gland. Tadi kan ada kelenjar di lamina propria. Usus halus juga ada kelenjar di lamina propria ini. Ini tuh kelenjar ini baik dari usus halus sampai usus besar nanti juga ada ini. Kelenjar yang di lamina propria. Nama kelenjar ini adalah Cripta liberum. Tadi lupa belum. Di sini ada Cripta liberum. Ada ini di lamina propria. Cripta liberum itu kelenjar ya. Nah, berarti ini iya, berarti ini 18A jawabannya Cripta liberum di lapisan lamina propria, tapi sediaannya harusnya jawabannya Appendix Felix. Fokus apa? Ini kan kita nggak melihat full, tapi kita bisa menentukan ini tidak ada fili. Kalau tidak ada fili, pasti ini usus besar. Usus besar yang punya limfonod ini jajar-jajar kayak gini pasti appendix. Gitu. Oke. Nah, nanti kalian buktikan sendiri appendix ininya melingkar apa enggak ya. Kalian lihat sendiri. Oke, sekarang ini. Ini apa? Usus halus, golongan usus halus atau golongan usus besar? Kenapa? Ya, ada fili intestinalis, berarti ini golongan usus halus. Oke, ini filinya. Ini apanya? Cripta liberum di lapisan apa? Lamina propria. Ini apa? Muscularis mucosa. Ini lapisan apa? Sub mucosa. Ini lapisan apa? Mucosa eksternal. Nah, yang ditanya adalah ini lapisan yang ditunjuk adalah lapisan sub mucosa, tunika sub mucosa, berisi struktur atau bentukan. Nah, sekarang baru ditanya struktur atau bentukannya ini. Nah, golongan usus halus ya, tadi kan udah sepakat ini golongan usus halus ya, yang punya kelenjar di sub mucosa hanya duodenum, nggak ada lagi. Nama kelenjarnya adalah Brunner's gland, kelenjar Brunner. Nah, jadi yang B jawabannya Brunner's gland atau kelenjar Brunner. Sediaannya duodenum, nggak boleh jawab ileum, nggak boleh jawab usus halus saja. Lapisannya yang A sub mucosa. Sekarang ini golongan usus halus atau usus besar? Halus ya. Ini ada fili intestinalis. Nah, sekarang kita lihat ternyata ada yang suatu tonjolan yang ditanyakan. Nah, kalian ingat makrosnya usus halus itu memang menonjol apa, kayak ada rugi-rugi juga kan, ada lipatan-lipat, tapi namanya bukan rugi. Namanya apa? Plica semicircularis Kertrini. Nah, ini kalau dilihat di histologi, inilah Plica semicircularis Kertrini. Jadi itu yang melipat itu sampai ke ini lapisan apa? Ini lagi ayo kita lagi. Ini sub mucosa. Ini apa? Muscularis mucosa. Ini apa? Lamina propria. Jadi plika itu yang melipat itu sampai sub mucosanya melipat kayak gunung ya. Kalau dilihat dari kasat mata sudah kelihatan, yaitu lipatan-lipatannya usus yang di bagian dalamnya itu kan kalian bisa lihat itu adalah plika semicircularis Kertrini. Nah ya, ciri-cirinya adalah dia menonjol gini sampai submukosa dan permukaannya ada fili-fili. Ya, berarti itu adalah lipatannya usus halus yang dinamakan
plica semicircularis category. Karena nanti bedanya sama lipatannya usus besar. Usus besar itu juga melipat-melipat sama, tapi itu namanya plica semilunaris. Nah, nanti kita lihat kayak apa plica semilunaris, karena perbedaan utamanya adalah satunya ada fili, satunya tidak ada fili. Ya. Laktea bisa kelihatan, tapi harus dengan yang pas ya. Jadi kalau kayak gini ada kayak saluran serat gini, iya bisa kelihatan. Yang di slide kuliah itu ada yang fili yang gini, terus ada lakteanya juga dulu. Iya, pokoknya ada saluran di tengah-tengahnya fili itu pembuluh limfe, itu adalah sentral laktea. Ya, tapi di sini banyak yang nggak kelihatan ya sentral lakteanya. Nah ini kayak gini nih. Nah ini kayak gini juga sentral laktea. Ya. Karena dia jalannya juga nggak lurus-lurus banget, jadi kadang tuh bisa terpotong benar-benar kelihatan semua, kadang nggak bisa. Sekarang ini ayo, ini golongan apa? Usus halus apa usus besar? Usus besar. Usus halus. Usus halus ini kan ininya. Nah terus ya betul. Jadi ini sediaan duodenum. Sekarang yang A, bentukan yang ditunjuk panah kuning. Ya, Crypta liberum. Lapisan yang ditunjuk panah hijau, lapisan muscularis mucosa. Kalau Crypta liberum di lapisan apa? Lamina propria. Ya, kalau ini bentukan apa? Di lapisan apa? Mucosa. Tonjolan yang ditunjuk gampang. Fili intestin sediaan. Ileum pinter ya, karena ada spes di lamina propria. Jadi ada fili, ada limfonoduli yang seperti ini, ya udah pasti ileum, dan ini namanya Meyer spes. Lumen yang ditunjuk Sentral laktea pada bentukan fili sentral. Ini kelihatan ya sentral laktea ya. Bentukan yang ditunjuk Crypta liberum pada lapisan lamina propria. Jadi ini muscularis mukosanya ya. Terus ini submukosanya itu agak tipis banget ya. Baru ini muscularis eksterna. Nah, kalau ditanya sediaan, yeyunum boleh atau usus halus. Karena kita nggak ini. Jadi kalau ada sediaan kita nggak nemu itu golongan usus halus ya. Tapi kita nggak diperlihatkan payer patch, juga nggak diperlihatkan Brunner. Berarti kita boleh jawab yeyunum atau kita hanya jawab usus halus. Karena bisa jadi loh, ini tuh ileum tapi di bagian yang nggak ada payer patch-nya. Ternyata payer patch-nya itu di sini. Bisa jadi juga. Jadi mending lebih aman jawab usus halus saja. Kalau kalian tidak melihat Brunner dan tidak melihat payer patch, tapi ada fili intestinalis. Ya, kalau Brunner semua sisi aja. Bentukan yang ditunjuk. Oke, kita lihat dulu ini golongan usus halus atau usus besar. Usus besar. Iya, tidak ada fili intestinalis. Jadi ini golongan usus besar. Jadi gondol ya, nggak ada pohon-pohon atau tonjolan-tonjolan seperti hutan yang gundul. Dia hanya ada masuk. Ini adalah kelenjar Crypta liberum di lapisan lamina propria. Terus kemudian ini muscularis mucosa, ini submucosa, ini muscularis eksterna. Ada seperti ini. Bagaimana kalian mendeskripsikan ini? Ini adalah tunica muscularis eksterna yang lapisan longitudinal, otot yang longitudinal. Dia ini tipis banget, terus tiba-tiba tebal. Taenia coli. Nah ini adalah taenia coli. Coba pikirkan kolon anatominya. Kolon di anatomi itu otot yang paling luar itu dia berkelompok kan, ya sebagai pita-pita taenia coli yang ada di tiga sisi. Nah berarti itu sebenarnya adalah muskulus
Australia. ini nanti. Apa kontraksinya, Australia, peristaltiknya itu membentuk begini. Australia. Nah, ya jadi makanya kolon itu ini apa namanya gelombang-gelombang ini ya. Nah kalau di histologi gimana ya, kelihatan seperti ini. Ini tadinya tipis, tiba-tiba tebal. Nah, kayak mengelompok. Jadi musculus longitudinalnya itu mengelompok di 3 sisi, ya membentuk taenia coli. Jadi jawabannya 5A adalah bentukan taenia coli. Jadi kalau ada taenia coli sediaannya harus jawab Usus besar. nggak boleh. Oh Oh, gitu. itu kita Kalau udah sigmoid udah nggak ada ya. sigmoid nggak ada taenia coli. Terus saikum nggak ada. Oh, appendix taenia veriformis. coli. Appendix nggak ada taenia coli. Appendix tadi kan ciri-cirinya yang ada limfonoduli agregasi. Kalau sekum apa appendix veriformis kan? Kalau sekum. Kalau saikum itu kita nggak punya sediaannya karena dia tidak ada ciri-ciri, ya tidak ada ciri-ciri khas kalau saikum itu. Ya cuman ada lapisan-lapisan seperti biasa, muskulusnya juga seperti biasa, gitu ya. Jadi kayak yeyunum ya, kalau di usus halus itu ada yeyunum itu juga nggak ada ciri khas. Kalau di usus besar itu ada saikum itu nggak ada ciri khas. Kalau di kolon ciri khasnya adalah taenia coli. Untuk sigmoid kita nggak punya di sini sediaan sigmoid. Tapi nggak tahu kalau di preparatnya adik-adik ada nggak sediaan sigmoid. Kalau yang preparat dari UNER tidak ada sigmoid. Ya. Nah sekarang ini, ayo ini boleh digerak ya. Ini adalah permukaan yang paling superficial. Terus diturunkan lagi ketemu ini. Terus ada bagian yang seperti ini. Apa ini? Usus besar. Betul, usus besar tapi kurang tepat namanya menyebut usus besar. Ya, appendix vermiformis. Ciri-cirinya adalah tidak punya fili ya, berarti ini golongan usus besar. Tapi ditemukan ada ini limfonoduli agregasi di seluruh dindingnya. Berarti ini appendix vermiformis. Lanjut ya. Nah, tonjolan. Nah, lihat ini berarti menonjol. Plica semilunaris. Ya. Plica semilunaris. Bedanya sama plica semisirkularis ketiga adalah ini gundul, tidak ada fili. Jadi ini golongan usus besar. Tonjolannya disebut plica semilunaris. Apa yang menonjol mirip dengan yang usus halus tadi sampai ke submukosa. Ini kan submukosa ya. Ini apa? Yang ini garis ini apa? Plica Muscularis mucosa. Yang ini apa? Lamina propria. Lamina propria. Mana namanya putih? Ya ini yang penuh dengan apa ini? Lanjar apa namanya? Kripta libergun. Ini kripta libergun semua tuh. Semakin ke bawah sel goblet dan kripta libergun memang semakin banyak, semakin rapat, semakin padat kripta libergunnya. Kadang-kadang plica semilunaris ini kadang-kadang itu muscularis externa yang sirkularis ini kadang-kadang juga bisa ikut melipat. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tuh lipatannya itu sampai setebal muscularis externa yang sirkularis ikut melipat kadang-kadang. Jadi ini tonjolannya adalah plica semilunaris sediaan usus besar karena taenia colinya nggak kelihatan. Ya, kemudian limfonoduli agregasinya juga nggak ada, berarti jelas bukan appendix. Tapi juga ini kolon apa bukan masih tanda tanya. Ya udah jawab aja usus besar. Oh, sigmoid masih ada semilunaris. Sigmoid nggak ada sediaan. Semilunaris. Oke. Apa? Saikum. Enggak, maksudnya masih ada semilunarisnya nggak? Masih ya? Masih. Oh, ya oke. Masih. Masih ada. Tapi kita nggak punya sediaan sigmoid. Oke. Oke, sekarang ini. Ini juga boleh digerak ya. Kita ada dua foto yang lumen itu yang ini terus ke bawah ketemu kayak gini. Apa ini sediaan? Kolon. Tandanya apa? Taenia coli yang ini ya. Nah, ini adalah taenia coli. Dari tipis ya, lalu langsung menebal. Nah, terus kita
lihat daerah. Nah, kalau daerah yang ditunjuk seperti ini, oh kita lihat ada perubahan nggak? Ya kan? Ada perubahan. Ini ya, ini epitelnya sama-sama tipis. Ini tipis, ini juga tipis. Ya. Kemudian ini dari silindris menjadi berlapis pipih tanpa tanduk. Nah, ini berlapis pipih tanpa tanduk ini, tapi berlapis pipih tanpa tanduknya itu tipis. Masih ingat nggak tadi kalau yang esofageal kardiak? Berlapis pipihnya esofagus itu sangat tebal sekali. Kalau ini tuh sama-sama tipis, ini tipis, ini juga tipis. Nah, jadi ini dari selapis silindris ke berlapis pipih tanpa tanduk. Dan ini ada seperti ada peralihannya. Jadi sebenarnya ini tuh nggak yang benar-benar drastis perubahannya. Beda sama yang esofageal kardiak tadi itu benar-benar drastis. Kalau ini enggak, ini masih kayak beralih pelan-pelan. Sini, daerah sini. Nah ini kalau di zoom, kalian coba nanti zoom in ya. Ini tuh ada sisi peralihan. Jadi dari selapis silindris pelan-pelan akan berubah menjadi berlapis pipih. Di sini ada berlapis silindris dulu, baru berlapis pipih. Oke, jadi di sini juga zona peralihan ya, daerah peralihan. Tapi ini peralihan antara rektum dan anus. Jadi namanya recto-anal junction. Jadi ini namanya daerah recto-anal junction. Nah kalau di rektum masih ada kan cripta liberum, masih ada. Tapi begitu di anus sudah nggak ada, ya. Nanti anus ini adanya apa di sini? Anus itu kayak kulit tipis. Jadi nanti di sini kalian akan ketemu apa? Ketemu folikel rambut. Anus kan mulai ada rambutnya ya. Folikel rambut, ketemu sebasea, dan ada kelenjar apokrin yang menimbulkan bau khas. Anus kan ada bau khas ya, sama seperti ketiak. Anus itu ada kelenjar apokrinnya. Nah, kelenjar apokrin yang di anus ini dinamakan kelenjar sirkumanalis. Kelenjar sirkumanalis. Ya. Nggak kelihatan di sini karena ini masih peralihan, masih dekat-dekat rektum. Ini kelenjarnya itu biasanya nanti di agak sana. Jadi folikel rambut, ada kelenjar sirkumanalis, juga ada kelenjar sebasea, sama kayak kulit ya, itu agak ke sana. Nah, kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, ini sudah full anus ya. Rektumnya sudah nggak kelihatan ya. Bahkan epitelnya lama-lama akan bertanduk, kan kulit ya. Ini. Lalu di sini ada folikel rambut dan ini ada kelenjar sebasea. Nah, ini kelenjar apokrinnya yang seperti ini. Jadi ini adalah bentukan yang ditunjuk adalah kelenjar sirkumanalis. Sediaan anus. Dan selesai ya.